Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Majlas TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Majlas TV hadir kembali yang insya Allah akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk daripada teman-teman atau sahabat-sahabat Majlas TV. Salah satunya topik kali ini yakni mengenai apa itu tentang ilmu hikmah dan mengenai apa saja yang berada di dalamnya. Yang insya Allah pembahasan ini akan dibahas sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan tuntas oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin. Selamat datang, Cak. Insya Allah pertanyaan sahabat akan dijawab oleh guru kita. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan langsung saja. Sebetulnya apa sih, Cak, ilmu hikmah itu tersebut, Cak? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Majlas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ahmad Ghazali Amin, ditemani dengan sahabat saya Ustadz Imam. Ya, kemudian juga ada beberapa sahabat-sahabat yang nggak kesel hari ini. Adus Binimah, sore hari ini kita kembali di Majlas TV yang selalu di hati. Amin, amin. Baik, langsung saja. Memang beberapa belakangan ini kita membahas tentang keramat-keramat, makam-makam, ya kan. Dan insya Allah itu nanti akan berlanjut. Karena hari ini ada pertanyaan yang berbeda, yaitu tentang mengenai apa itu ilmu hikmah. Iya, betul. Maka kita akan ulas sedikit lah tentang ilmu hikmah. Baik. Jadi memang Ustadz, di kalangan masyarakat kita di Indonesia, orang-orang itu kan mengenal hikmah itu biasanya kalau identik dengan ilmu hikmah itu seperti hijib-hijib, ya, betul, ya kan, kemudian zikir, kemudian sholawatan, ya kan. Bahkan ada istilah kedugalan, kedikjayaan, pelet kan, pengasihan dan sebagainya. Betul. Nah, itu yang identik, yang dikenal di masyarakat kita, ya kan. Nah, maka ada istilah namanya kejawen, kemudian jengjaokan, ya kan. Bahkan ada di beberapa pesantren yang memang mengatakan ilmu hikmah gitu. Mereka mempelajari tentang kekebalan badan, ya kan, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada zikir-zikir, Ustadz, yang memang ada istilah pembukanya, kemudian ada istilah penutupnya dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu hikmah yang dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia lah khususnya gitu. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ya kan, ternyata ilmu hikmah itu ilmu ma'rifat, ya kan, ilmu mengetahui tentang asma-asma Allah, tentang afal-afal Allah dan lain sebagainya. Nah, maka orang semakin ma'rifat kepada Allah, ya kan, semakin dekat diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan hikmah-hikmah, maunah-maunah, kelebihan-kelebihan dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka baca. Maka menurut saya secara pribadi keliru lah orang kalau mempelajari ilmu hikmah itu harus kebal, ya kan, kemudian betul. Juga ilmu-ilmu kontak segala macam. Itu memang ada sebetulnya. Cuman memang ada. Bonusnya ada. Itu dan bonusnya itu memang ada di beberapa pesantren dan itu dipelajari. Tapi yang saya ingin sampaikan, secara prakteknya ilmu-ilmu yang seperti ini bukan fokus hanya kepada bacaannya saja, tapi harusnya itu fokus kepada ibadahnya, fokus kepada ngajinya, fokus kepada kebaikan-kebaikannya gitu, Ustaz. Nah, jadi kayak ilmu kebal, kemudian ilmu kontak, itu memang dipelajari. Tapi pelajarinya itu berfase, artinya step by step. Ya, ada tahapannya, kan? Ada tahapannya. Gitu, ada zikirnya, ada puasanya dan lain sebagainya. Dan ini buat teman-teman yang melajarin ilmu kontak, ya kan, seperti hijib autad,
ataupun mempelajari ilmu laduni, ya kan, kemudian lembu sakilan dan sebagainya, itu memang dulu pernah ada. Karena hikmah itu berdasarkan pengalaman para ulama, gitu. Kayak contoh lah ilmu kontak kan, misalkan orang dikontak mental, ya kan, Ya, itu ada nggak sih sebetulnya? dari Gitu. sananya itu awalnya ya. Itu ada nggak sih sebetulnya? Itu ada sebetulnya, gitu. Tapi itu dipelajari lewat step by step. Gitu. Kita umpamanya zikir dulu, zikir khusus, kemudian kita puasa, dan sebelum kita mempraktekkan itu biasanya Ustadz, itu kita uji coba dulu. Uji cobanya itu pakai ayam. Oh, nggak langsung orang-orang gitu Enggak langsung ke orang kita kontak kemudian mental, enggak. Itu kita uji coba pakai ayam. Ayam itu kan biasanya kalau ada anaknya tuh, lagi giring anaknya. Itu kalau kita ambil anaknya kan biasanya suka mendel ya. Iya, ladung lah, kalau bahasa orang Cikunir tuh ladung. Nah gitu, kalau kita dipendel ayam nggak kena, nah berarti apa yang kita baca itu hasil atau bisa. Gitu. Nah tapi intinya, sekali lagi intinya, jadi ilmu hikmah itu bukan terkait masalah bacaannya saja, kemudian bukan terkait masalah ijazahnya saja, tapi lebih terkait kepada pengendalian diri, perbaikan diri kita, ya sebaik mungkin menjauhi apa yang dilarang, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan. Nah disitulah nanti timbul hikmah gitu. Nah makanya para ulama sendiri seperti Imam Ibnu Athaillah kan dalam Al-Hikam, kemudian juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lah, terutama beliau dalam karyanya Fatawal Hadisiyah. Beliau itu banyak membahas tentang ilmu hikmah. Nah jadi yang terkenal di kita ini ada dua ilmu hikmah Ustadz. Ya, ada yang secara lisan diucapkan, kemudian ada yang ditulis. Ya, ditulis. Kalau orang bilang itu istilahnya wapak lah, ya wapak. Kemudian raja segala macam gitu. Ada yang ditulis juga. Biasanya sumbernya itu kitab Samsul Ma'arif Kubro, ya kan. Kalau enggak Al-Awfaq Imam Al-Ghazali dan banyak yang lainnya lah. Ya banyak kitab-kitab yang lainnya yang menjadi sumber. Tapi kalau mereka mempelajari itu dengan betul-betul, nah mereka bukan hanya mempelajari pada tulisan-tulisan dan bacaannya saja, gitu. Seharusnya belajar tentang pengendalian dirinya, gitu. Disitulah nanti timbul hikmahnya. Gitu. Makanya saya sering cerita, ada satu cerita gini. Dulu ada seorang ulama, namanya Syekh Sahnun lah. Beliau itu kalau ngobatin orang caranya unik Ustaz. Jadi beliau nulis huruf nun, ya kan, kemudian direndam di air, kemudian air itu siapapun orang yang sakit minum air itu pasti sembuh. Pasti sembuh. Nah satu ketika Syekh Sahnun itu sedang taklim di luar pesantren, di luar ma'had. Kemudian datang ibu-ibu, kemudian beliau minta syariat. Nah singkat cerita Syekh Sahnun itu nggak ada santrinya. Kata santrinya, ibu ada apa? Saya mau berobat. Anak saya sakit panas tuh sambil digendong. Karena santrinya tahu Syekh Sahnun itu kalau ngobatin orang itu ya cukup nulis huruf nun, kemudian direndam di air, baca Bismillah 3 kali sembuh. Diminum ya kan? Air tersebut sembuh ya. Santrinya akhirnya ikutan lah. Wah kalau gitu saya aja yang nulis. Sama-sama. Ya sama-sama. Akhirnya ditulis huruf nun, kemudian direndam di air. Ibu silakan minumin anaknya. Singkat cerita, ternyata anaknya itu bukan makin sembuh, Ustaz. Parah. Makin parah sakitnya. Makin parah sakitnya. Akhirnya beliau balik lagi ke pesantren, tanya sama Syekh Sahnun. Syekh Sahnunnya ada nggak? Iya, saya sendiri, kata Syekh Sahnun. Emang ada apa? Kemarin saya berobat ke sini. Saya sudah minum rendeman huruf nun, kemudian saya sudah baca Bismillah 3 kali, dan ternyata anak saya makin sakit, bukan makin sembuh. Jawaban Syekh Sahnun sederhana. Apa kata beliau? Hufub laisal huruf. Jadi yang manjur itu tangannya, bukan tulisannya. Gitu. Nah artinya kita bisa belajar dari sini, dari Syekh Sahnun ini, berarti seseorang semakin menjaga tangannya, semakin menjaga lisannya, semakin menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat,
kemudian dipakai beribadah kepada Allah, nah maka semakin manjur tangannya, ya semakin manjur mulutnya, maka semakin dijaga dirinya. Nah itu yang dinamakan hikmah, gitu. Ya, itu yang dinamakan hikmah di dalam agama Islam. Artinya semua orang bisa. Ya, bisa. Asalkan terus betul-betul beribadah, terus betul-betul membenahi diri, maka nanti hikmah itu akan timbul dengan sendirinya. Gitu. Artinya semakin orang menjaga lisan, ya maka semakin baik apa yang dikeluarkan. Gitu. Nah jadi singkatnya, istilah hikmah di dalam pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kedugalan, kedijayaan, kemudian pengasihan, ya kan, itu ada beberapa versi. Memang ada yang versinya buat kita sebagai umat Islam, cukuplah hikmah itu bagaimana caranya kita membenarkan ibadah kita, membenarkan diri kita, menjauhi sebisa mungkin dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, agama, gitu. Ya. Dan saya juga tidak menyalahi teman-teman yang belajar hikmah kayak ilmu kebal, kemudian ilmu kontak. Ya mungkin cukup mereka mempelajari lebih dalam lagi lah tentang apa itu ilmu hikmah. Menurut saya seperti itu aja. Dan ini memang sudah berjalan selama ratusan tahun. Karena doktrinisasi di masyarakat kita yang kemungkinan dulunya salah persepsi, ya kan, salah mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Dan ini pun ya memang menjadi satu keniscayaan ya buat di orang-orang kampung kita. Karena mereka juga belajar kan dari apa yang mereka lihat. Betul. Ya, kayak mereka lihat misalkan Nabi Musa bisa ngebelah lautan gitu kan. Kemudian Nabi Soleh bisa ngeluarin anak sapi dari batu. Dan kemudian mereka juga terobsesi oleh film-film dokumenter, ya kan, drama-drama kayak Wali Songo kan, Wali Songo bisa terbang, ada yang bisa nangkep petir dan segala macam. Nah ini yang mereka anggap hikmah, tapi mereka tidak pernah mempelajari kenapa wali-wali bisa mempunyai kelebihan. Itu yang harusnya dipelajari, ya, karena wali-wali itu kan ahli ibadah, ya kan, orang yang dakwahnya luar biasa, kemudian paham tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Maka mereka Allah berikan kelebihan, Allah berikan hikmah, Allah berikan ma'unah, karomah, dan lain sebagainya. Jadi outputnya itu, hikmah adalah dari apa yang kita pelajari, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh, dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dengan secara sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya kita akan diberikan hikmah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, acara guru, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Para sahabat Majlas TV dimanapun Anda berada, jadi alhamdulillah barusan sudah disampaikan mengenai apa itu hikmah, dan ada contoh-contoh dan lain sebagainya. Jadi para sahabat Majlas TV, intinya adalah kembali kepada diri kita pribadi masing-masing, bahwasanya ketika kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah-hikmah yang akan Allah berikan langsung, begitu ya Cak, kurang lebihnya. Betul. Jadi pada intinya sahabat Majlas TV, tetap apapun ilmunya, apapun yang kita pelajari, niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah berikan hikmah-hikmah yang memang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Terakhir dari saya selaku pembawa acara pada kali ini, saya mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mudah-mudahan dari awal sampai selesai barusan Cak, mudah-mudahan mampu menginspirasi teman-teman yang lain di luaran sana, dan juga mampu menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.